Halo Jess, balik lagi dengan aku Agil Dejavu dan Anggi Eviana. kali ini kita berdua akan melakukan grebek pabriknya dari Ortus Aid. Pabriknya seperti apa, bagaimana proses produksi sepatunya seperti apa, dan lain-lain. Pantengin terus di channel Sneaker Zone. Proses pengemplongan ya Jess ya, standar plong. Jadi proses pembuatan kayak bagian part of desainnya dari insole. Nah Jess, di proses ini ada tempat buat namanya buat dalamnya itu. Jadi bahannya modelnya kayak gini ya, gitu ya, bentuknya tuh kayak gini. Nanti akan dipasang di bagian dalamnya, bagian dalam sini nih Jess. Tuh. Nah ini modelnya kalau dipasang ya dari luar ya kayak gini nanti modelnya Jess. Tuh. Emang harus satu-satu gitu ya. Nah selanjutnya ini udah kelihatan kan ya, dari segi bentuknya aja udah terlihat, udah ada teksturnya sendiri. Nah ini dipakai di bagian uppernya Jess nanti. Nih sebelum ada motifnya nih udah ada nanti kayak gini. Tuh. Mantap, udah ada teksturnya ya, tekstur lubang-lubangnya udah ada, nanti tinggal di percantik lagi Jess dengan adanya emboss-embossnya kayak gitu. Nah, di sini nanti prosesnya di mesin 34 ini ya. Nah kalau yang ini Jess, ini kayak foam, ini tempatnya nanti akan ditaruh di bagian dalamnya ini Jess. Ya, akan tempatnya di bagian dalamnya sebelum nanti akan dilapisin sama upper 1 dan juga bagian embossnya. Di sini ya prosesnya. Tempat sekarang kita ke departemen selanjutnya, yaitu departemen persablonan ya Jess ya ini. Jadi proses pemberian emboss, sablon coraknya atau motifnya itu tempatnya di sini. Kita lihat salah satu nanti corak dari Ortus Aid yang dipakai di sini. Kita lihat bagus-bagus. Betul. Cara lihatnya langsung. Nah untuk dari prosesnya ini dari awal nih masih belum terlihat, ini masih bagian embossnya, nanti akan dikasih kayak laminasi Jess, jadi biar lebih warnanya menyala, lebih glossy. Ini kayak gini nanti hasil akhirnya seperti itu. Yang teman-teman tahu ini adalah tipe Inferno Jess. Tuh, ini udah ada glossy-nya, nanti akan ditempelkan ke bagian uppernya pada sepatu. Nah, mantep tuh. Banyak banget nih Jess produksinya tuh. Mantap. Oke Jess, ini salah satu ya sepatu Inferno warnanya white out red black yang teman-teman tahu. Di sepatu Inferno di uppernya sendiri itu melalui proses yang sangat panjang banget ya. Jadi mulai dari warna dasarnya primernya, terus kemudian ada trans itu buat biar lengket kayak gitu warnanya, dan sudah sampai ada 8 kali swipe-an gitu loh Jess. Jadi pastinya jadi makanya dari sepatu Ortus Aid pastinya bagus-bagus karena melalui proses yang sangat luar biasa di sini Jess. Nah Jess, kenapa jadi pertanyaan kok sepatunya itu bentuknya sama, motifnya bentuknya sama? Nah di sini ini ada malnya ya. Mal itu adalah pola, jadi udah ada size-nya, ada bentuknya, ukurannya masing-masing. Jadi makanya kalau sampai salah beleset sedikit pasti hasilnya nanti jelembret kayak gitu Jess, bahasa Jawanya jelembret. Jadi harus emang teliti, fokus, dan tetap sesuai dengan prosedurnya. Oke Jess, aku sama Mbak Anggi ini udah jalan-jalan sampai capek ya, muter-muter ya, gede banget. Tapi fakta menariknya Jess, kita masih ada di sini nih, masih satu gerobekan di kotaan ini Jess. Nih lihat prosesnya nanti akan, wah segini gedenya, berarti bisa perlu diubek-ubek lagi. Nah berarti bisa dibayangkan segede apa ini pabrik dari Ortus Aid di sini. Wah istimewa. Oke Jess, nih kita lagi ke proses selanjutnya ya Mbak Anggi ya. Di sini yang jadi bahan pertanyaan para customer, prosesnya seperti apa, bagaimana lagi. Nah ini yang proses selanjutnya setelah tadi di cutting, di pola, sekarang di namanya di rusting ya Pak. Kita bakal
potongannya Ya sampai betul, tuntas. ini proses pertamanya yang sini bisa dilihat yuk. Nah ini adalah pemasangan namanya crash ya, namanya crash yang dipasang di bagian dalamnya sepatu Jess. Nah proses ini dinamakan proses untuk menyatukan bahan-bahan yang sudah di-cutting tadi, khususnya di bagian dalamnya upper ya, dalamnya upper. Jadi pakai dengan lem, nanti ada berbagai macam apa namanya ya ini, komponen-komponennya nih dari bagian samping kanan kiri. Kreatif juga. Nah, di proses jahit kali ini kita menemukan sebuah fakta Fakta yang menarik banget ya, sih. yaitu adalah sebuah teknologi masa kini sepertinya. Jadi di setiap mesin terdapat sebuah kayak baling-baling. Ini aku tunjukin sebelah sini. Ini kita kiranya sebagai penopang atau apa, ternyata ini berfungsi sebagai kipas ya. Cukup Emang menarik dan kreatif sekali. menarik dan kreatif seperti Ortuset ya. Ortuset kan juga kreatif dan jos. Wah, saya menemukan sebuah fakta terbaru itu Jess ya. Yuk kita lanjut. Yes, ini proses penyatuannya. Jadi untuk penyemutan ya, biar semut gitu ya di bagian counter heel-nya nih. Jadinya lebih. Nih, sebelumnya kayak gini. Jadi yang dari Jadi awalnya ini. seperti ini bisa jadi seperti ini. Oh mantap. Nah proses selanjutnya ini namanya jahit kolar ya Jess, atau jahit konbe. Itu tujuannya nanti buat lapisannya ya di bagian dalamnya kayak gini nih. Set. Loh kan biasanya kan tahu yang ini tipe Ignite ada putih-putihnya kan di bagian. Nah ini fungsinya seperti itu. Kok panjang banget ya ternyata prosesnya Jess, nggak cuma 1-2 aja. Mantap. Nah di proses ini Jess, setelah tadi diproses semuanya dijahit, ini dilem lagi, dikasih counter heel ya di bagian dalamnya. Counter heelnya, setelah dikasih counter heel, dikasih spon di bagian atasnya Jess. Jadi biar tumit kita itu nggak sakit kayak gitu ya Jess ya. Prosesnya segelintir ini aja prosesnya segitu banyaknya, jadi emang mantap ya. Jadi emang quality controlnya the best ini. Jadi selain ini meskipun harga Ignite itu juga tergolong yang murah, tapi prosesnya juga nggak secepat itu Jess. Jadi emang semuanya detail banget ya. Ini aja pemasangan ini berkali-kali Jess ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya yaitu proses pemanasan Jess ya. Jadi pengepresan. Yang ini kan untuk mematikan dari lemnya ini. Jadi prosesnya 2 kali. Yang pertama dipres dengan suhu panas, baru ke suhu yang dingin nih. Seperti ini nih contohnya. Oke, setelah tadi selesai dipres ya Mbak, dengan 2 tahapan dengan suhu panas dan suhu dingin. Selanjutnya adalah pemasangan lidah ya. Jadi lidah buat pengganjal Ya. punggung kaki ya Mbak Anggi ya. Ini prosesnya dijahit juga, bisa dilihat nih Jess. Nih. Nah proses ini dilihat kenapa kok sedikit ada lekukan-lekukannya Jess. Jadi emang biar lebih kuat ya Jess ya. Nah buat ada tarikan atau apanya itu lebih kuat. Jadi dibuat kayak melengkung-lengkung Jess, seperti itu. Nah itu untuk pengetesan kekuatan pada lidah yang sudah dijahit tuh. Ditarik-tarik Jess. Nah tuh, oke aman berarti ya. Aku akan nyoba ya Bu ya. Coba ya Jess ya. Ternyata wes ditarik belum bauan terlek batek nih. Tapi gak ucul Jess nih. Berarti emang ini cc-nya di sini ya. Jadi dicekin satu persatu kekuatan pada jahitan di lidahnya itu. Nah selanjutnya ini ada proses namanya proses trouble Jess ya. Jadi penyatuannya untuk membentuk sebuah sepatu. Jadi bagian bawahnya ditambahin sebuah alas. Nanti untuk bagian lapisan dari insole-nya. Nih prosesnya seperti ini. Nah Jess, kita udah di sebuah gudang nih ya, di departemen Bagian pertalian. tali pertalian ya, tali pramuka ya Jess ya di sini. Jadi ini proses gimana sepatu itu sebelum dia apa-apain kan juga ditali-tali juga. Ditali-tali. Kayak gitu. Ayo Mau kita lihat. intip-intip yuk.
Nah, ini ada salah satu tempatnya untuk Bagian pertali-talian. ya pertali talian ya, bukan tali pramuka ataupun tali pinang ya, Jas ya. Ini ada beberapa dari mbak-mbaknya di sini nih. Ini sebenarnya dibutuhkan sebuah kesabaran dan ketelatenan sepertinya, Jas ya. Kecepatan harus juga. Dan Cepet kecepatan juga ini sih, ya, cepet banget bisa Kecepatan dilihat tangan nih. juga harus. Yang penting kalau dimainkan. misalkan aku yang nyoba ya tanganku sing ketali, Mbak. Kayak gitu. Nah, ini Jess, kita udah sampai di Di lasting. departemen lasting nih, Jess. Jadi penutup. Oke, mantap. Yuk masuk kameramen. Oke Jess, kita udah bersama salah satu bagian dari tim lasting ini ya Pak ya. Iya. Dengan Pak siapa? Pak Joko Waluyo. Pak Joko nih, Pak Joko. Untuk bagian lasting ya, ini kan ibaratnya bagian yang paling akhir ibaratnya. Apa yang sudah diperbaiki Pak, yang dari sebelumnya mungkin? Perbaikinya di sini banyak sekali, mulai dari time constraint, timer, pad press, terus perbaiki yang paling penting juga SDM-nya, Oke. mindsetnya, cara berpikirnya mereka, before afternya itu PR terbesar untuk di sini. Jadi kemarin memang saya perbaikinya satu mindset SDM-nya yang harus dikasih tahu dulu, benernya seperti apa, salahnya seperti apa. Baru kita setelah mainnya, baru metodenya kita rubah. Metodenya kita cek step by step. Kayak chambernya suhunya berapa lama, waktunya berapa lama, kita standardise-kan. Jadi semua dihitung berdasarkan time-time waktu-waktu yang sudah seperti proses-proses sepatu ekspor brand-brand besar. Oh, ya. Untuk kita apa udah terlaksanakan? Untuk saat ini kita udah perlaksanakan. Walaupun kita tidak seperti brand besar, seperti brand besar kan ada data-data manual yang bagus, tapi kita seperti contoh alat ini salah satunya kan scanner kan, Ya, buat suhu. ya, cek suhu. Ya. Nah kita udah dilaksanakan, walaupun mereka masih pakai manual. Jadi untuk saat ini kita udah lakukan step by stepnya, ngikutin seperti brand-brand besar. Ya itu Jess ya, jadi udah nggak main-main lagi. Untuk prosesnya juga panjang banget, quality controlnya juga ditingkatkan, lebih meningkatkan lagi dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu ya Iya, Pak ya. betul. Oke, itu Jess penjelasan dari Pak Joko. Terima kasih Pak Terima Joko. kasih, Pak. Kita keliling-keliling lagi ya. Oh, lebih cepat ya? Satu langkah. Konsentrasi. Ya. Yang itu. Ya, toko kantor. Ya. Mbak Ngaku.
kaget aku. Kurang